Baik, kembali lagi teman-teman semuanya di Alumni Muda. Pada sesi kali ini kita akan menampilkan alumni-alumni muda yang sedang merintis karirnya dan semoga dengan adanya sesi ini sesama kita nih alumni muda atau alumni PB bisa saling belajar, bisa saling berkolaborasi dan menginspirasi. Nah, kali ini kita akan menghadirkan alumni muda IPB yang berwirausaha, yang wirausahanya ini bidangnya adalah terkait dengan perikanan. Nah, siapa dia? Mari kita sambut Bang Noval. Kita kenalan nih. Halo Bang. Halo, Jit. Iya. Bang, boleh ceritain nggak Bang? Abang ini lagi sibuk usaha apa Bang? Kalau saya lihat di belakang tuh ada akuarium. Jadi gue lagi sibuk usaha utama gue sih di bidang perikanan, cuma nggak perikanan banget gitu ya, nggak terlalu umum Iya. lah orang-orang tahu. Jadi Nah, ini yang khususnya unik nih. iya, jadi gue bidangnya di tanaman aquascape, jadi yang kayak sebutannya tuh seni menata taman tapi di dalam akuarium kayak gitu. Jadi akuarium itu kan sebenarnya kan orang-orang taunya akuarium sama ikan udah gitu aja. Nah, gue Iya. aquascape, jadi orang bisa bikin pegunungan, something atau nanam tanaman di dalam akuarium kayak gitu. Dan gue jual perlengkapannya, jadi gue jual dari tanamannya, terus gue jual batu-batunya, pasir-pasirnya, mesinnya juga gue jual, lampu-lampu juga gue jual, pokoknya one stop service untuk aquascape lah. Aquascape ya. Iya. Tunggu. Tadi bener gak kalau gue bilang ini berkaitan dengan perikanan? Atau gue salah? Semua berdasarkan aturan Kementerian Perikanan, semua makhluk hidup yang ada di dalam air, Perikanan. termasuk tanaman juga masuknya ke perikanan. Termasuk tanamannya juga tuh ya? Termasuk tanamannya juga masuknya ke ranah perikanan. Baik, bener dong ya. Tapi memang agak unik yang dijual ini justru bukan makanan ikannya, bukan ternak ikannya, tapi emang adalah terkait dengan aquascape-nya tuh ya, hiasannya ya. Ini unik banget nih. Nah, Bang, boleh nanya Bang, perjalanan dulu kuliah tuh bagaimana? Terus mulai usaha ini pas kapan? Setelah lulus atau pas masih kuliah? Mangga Bang. Sebenarnya sih gue bisnis dari zaman dulu ya, dari zaman pas waktu masih di kampus kan. Kita kan dulu kan sering, karena ikut organisasi kita bikin banyak event-event kayak gitu, dan eventnya kan membutuhkan dana kan. Nah di situ aja belajar kayak ya jualan risol ya kayak gitu, yang standar kayak gitu. Oh iya, IPB ya. Kalau bikin kaos atau yang kayak gitu. Bener. Iya kan. Terus sama jalanin laundry juga waktu itu bareng sama bokap gue waktu di kampus. Cuman ketika gue habis lulus kan, kayak gue lulusan perikanan tapi nggak ada. Dulu lu jurusan apa Bang? BDP gue. Oh BDP, cocok sebenarnya dengan ini. Iya kan, gue jurusan BDP, cuma gue dulu nggak pernah bisnis di bidang yang ada ikan-ikannya gitu. Jadi ya udah kan, kayak gue fokusnya mungkin di konveksi, bikin stiker dan kawan-kawannya itu, atau bikin snack juga. Waktu itu sempet kayak repacking apa makaroni sama apa dulu namanya, inget banget gue, Tante Cabe sama Om Cabe mereka. Ini nggak dirasain sama yang kuliah online sekarang Bang? Nggak dirasain. Nggak kebayang ya. Dulu mah emang bener-bener asik banget kuliah offline tuh. Iya, kayak kan dulu kan kayak bisa jualan di kelas gitu kan. Kayak iya. Ya mulainya dari situ sih, gue belajar bisnisnya. Baru pas udah habis lulus, gue coba ya apa ya, kan kalau ikan yang lain yang umum kan udah banyak ya, maksudnya kan namanya kita mahasiswa ya, nyoba yang nggak terlalu banyak kompetitornya atau gimana gitu. Tapi gue dulu mulainya juga kayak cuma dari kayunya doang juga sih, awal-awal banget itu. Oke, baik. Nah, menurut gue apa yang sekarang jadi usaha lu itu tuh unik ya. Maksudnya emang orang kayak kita tuh kalau ketika lihat kok pikiran jual ini gitu. Pertanyaannya Bang, emang ada pasarnya? Nah, jadi gue awalnya tuh mulai tuh dari gue mau bikin bisnisnya di perikanan gitu, mau ikan hias atau yang gimana gitu, banyak kan pilihannya gitu. Jadi gue ngehubungin temen gue dulu waktu yang zaman dulu. Gue kan kalau Danus pasti kan kayak ada partnernya ya, jualan-jualan. Maksudnya kayak kan kalau misalnya gue itu kayak satu departemen gue yang emang kepanitiaannya ya udah bareng dia lagi gitu. Nah
Jadi dia udah mulai bisnis duluan banyak tuh. Jadi, kayak dari ikan hias, lele dan sebagainya. Nah, dia ada salah satu bisnis iseng-isengnya dia tuh kayak jualan kayu yang di akuariumnya itu. Oke. Nah, Baik, baru baik, baik. kemudian dari situ gue ngelihat potensi. Ini udah pasti untung, kayak tinggal beli doang terus jual kan. Kayak nggak terlalu ribet kan, kalau melihara ikan mati-mati lah kena Bener, bener, ya bener. kan? Ya enggak? Iya, ya kayu kan benda mati kan. Dia jadi dia kayak kan dia waktu itu di Cibubur ya. Jadi dia kadang ke daerah Gunung Bunder gitu ngambil kayunya. Cuma karena pakai motor kayak cuma ngambil 5 sampai 10 kayu doang. Udah habis laku baru dia balik lagi. Waduh, bolak-balik operasionalnya. Iya, tapi kayak lama gitu loh, kayak 2 minggu atau 2 minggu sekali baru dia ngambil. Jadi kayak cuma sampingan banget lah. Nah, gue ajak dia buat ya udahlah fokus di sini aja yang udah pasti-pasti aja. Cuma waktu itu kayak gue belinya kayak agak lebih banyak gitu. Jadi kayak beli mungkin 30-40an biji kayu gitu. Cuma terus gue foto di IG, disebarin. Jadi lebih masif gitu loh. Yang tadinya kayak cuma sederhana aja sama gue, jadi lebih banyak kayunya, jauh lebih banyak. Akhirnya dia pindah bareng sama gue di Bogor kayak gitu. Sampai sekarang Bang? Kalau sekarang sih pengembangannya kan banyak banget kan. Kayak dari yang kayu itu, tadinya jualan kayu di IG kan, di sosial media dan kawan-kawan. Pokoknya gue dulu orientasinya online aja, gimana caranya online. Gue nggak tertarik sama pemasaran offline. Oh, jadi lu nggak tertarik untuk buka toko gitu? Terus. Iya. Oh, nah ini yang unik nih. Jualannya online. Online full, 99% revenue. Artinya online. Teknik packagingnya itu harus benar-benar ini bagaimana kalau misalkan dikirim tidak. Buset. Mantap. Jadi dulu masih belum masuk tanaman tuh, baru di kayu doang. Cuma kan kita kan masarin IG doang, ya udahlah ya kan IG. Tumbuh tuh dari yang tadinya kayak 20 kayu per bulan jadi kayak 30 sampai 40 kayu per minggu. Wow. Jadi kan kita emang masarin ke grup-grup FB kayak gitu. Jadi jauh lebih termanage lah. Pas bareng sama temen gue, terus growth sampai titik di mana dia udah nggak tumbuh lagi kayunya. Wah, apalagi nih yang harus dikerjain nih kan. Nah, gue kepikiran buat jual di Bukalapak, Tokopedia kayak gitu loh. Cuma produk gue tuh kurang cocok dijual di marketplace kayak gitu. Karena kan kalau Tokopedia kan dia butuh rating atau review kan. Sedangkan kayu kan karena unik, masing-masing kayu unik. Jadi kalau udah laku ya udah kan dibuang barangnya, produknya. Jadi nggak bisa ngebentuk rating, makanya cari alternatif lain. Nah, waktu itu ya udah kita jual tanamannya deh, nyobain market research dulu, lihat di marketplace udah ada yang jualan atau enggak. Terus waktu itu kayak yang jualan tuh masih dikit banget. Jadi kayak paling jualnya 5 jenis sampai 10 jenis tanaman yang dijual di marketplace, itu pun tanaman yang gampang-gampang dirawat doang. Nah, gue kebetulan karena waktu di kampus BDP kan tahu yang jualan tanaman aquascape yang relatif lengkap, di mana petaninya tahu, ya udah coba di situ. Jadi gue ambil langsung 60-an jenis tanaman waktu itu. Jadi gue fotoin satu-satu, launch di Bukalapak sama Tokopedia gitu waktu awal. Oke. Baru dari situ pengembangan ke macam-macam kayak gitu sih sampai sekarang. Baik. Artinya emang full tadi sales itu dari online ya? Iya, full dari online. Jadi emang bener-bener barang apa yang dijual ya emang based on market sih, based on demand lah maksudnya istilahnya. Kayak gue mulainya dari kayu, oh tanaman kira-kira bisa, ya udah gue jual tanaman. Oh ada perlengkapannya juga kayak pupuk-pupuk dan lain-lainnya, gue jualan juga. Oh ada mesinnya, gue jualan juga. Jadi emang bener-bener di awal kayak nggak ada bisnis plan atau dan sebagainya gue sampai ke sini. Cuma sepanjang waktu kita nyari kira-kira apa lagi yang bisa dijual kayak gitu sih. Nah ini menarik nih Bang, karena kalau gue lihat artinya lu nggak pernah dulu di awal merencanakan apa yang sekarang lu lakuin, bener gak? Iya. Kayak jual ini. Nah, kita positioning adalah sebagai perusahaan yang menjual ini. Tapi dulu tuh dari market tuh butuh apa? Oh ternyata butuh ini. Akhirnya membentuk Ondofish yang sekarang seperti itu Bang. Iya. Jadi mulainya dari demand sih gue pendekatannya. Oke. Artinya kalau dari lu usaha ya mulai aja gitu ya. Nanti biarkan waktu yang mensempurnakan usaha tersebut. Iya. Karena kan kita bisa berencana ratusan possibility kan. Ribuan atau kemungkinan tuh bisa terjadi gitu.
Tapi kan kalau misalnya kita rencanakan, kita kan cuma bisa milih satu gitu, sedangkan output yang lainnya hampir random banget kan. Kalau misalnya di dunia entrepreneur yang penuh nggak ada ketidakpastian lah istilahnya, maksudnya benar-benar konkret sesuai direncanakan. Benar. Lebih baik kita emang, tapi kalau misalnya kita udah ada, kita mau jualan tanaman, nah baru kita rencanain tuh dapatnya dari mana aja, nanti sourcingnya dari mana kayak gitu. Tapi nggak sampai detail, sampai panjang jauh banget. Oke. Nah, terus Bang, ini kan pandemi ya Bang, banyak bisnis-bisnis juga yang lainnya itu terdampak. Gue nggak tahu nih untuk urusan hobi kayaknya naik. Coba Bang cerita Bang. Justru gue waktu pandemi itu supply chain kan yang offline tuh hancur lah, karena kan pasar ikan hias Parung tutup, pasar Jatinegara tutup, toko-toko offline juga pada tutup kan. Cuma gue hoki banget sih waktu dulu tuh, gue emang udah jadi distributor mesin, udah jadi tanaman udah ngambil sendiri, pupuk juga udah supply sendiri, jadi hampir semua supply chain udah ngirim ke tempat kita. Jadi mau pandemi mau kayak gimana pun, asal supplier kita masih tetap produksi, kita masih tetap dapat barang gitu. Jadi kita udah hampir agak independen untuk supply chain-nya, nggak terganggu sama sekali sih. Nah, karena waktu itu semuanya yang offline shutdown semua, otomatis beralih ke online kan. Kita growth 300% lah kira-kira. Wadaw! Ketika, sekarang kan masih pandemi nih, tapi kan ada masa-masa ketika dulu tuh kayak susah banget ya hidup ya. Iya. Justru gue waktu dulu lagi puncak-puncaknya banget sih tahun lalu. Sekarang udah mulai ke recovery lagi, ke pertumbuhan normal lah ibarat kasih. Pertumbuhan normal. Dulu abnormalnya malah dulu abnormal ya. Iya. Baik. Nah, artinya kalau sekarang lu gimana Bang? Pegawai dan lain sebagainya, atau emang ini bisnis yang sangat efisien hanya dikerjakan untuk beberapa orang? Kalau yang packing sekarang sih 7 orang ya yang packing. Oh, packing 7 orang. 7 orang. Terus kan gue ada kayak mitra, lebih kayak apa ya, gue bukan kayak nggak terlalu ke pemberdayaan petani, cuma gue megang ada 2 orang gitu, dua petani yang beda. Nah, masing-masing petani itu kayak dia punya karyawan buat itunya, buat si farmnya. Jadi kayak manajer produksi lah istilah kasarnya. Tapi mitra. Tapi mitra sama si bukan di bawahnya Ondo ya. Iya. Jadi kayak kemitraan, kita beli putus, kita ngasih spek ke dia, ngasih spek sama ngasih fix harga gitu loh. Jadi dia tahu. Jadi kualitinya lebih terkontrol sama pasti tersedia terus kayak gitu sih. Baik. Benar. Artinya tadi pegawai under Ondo ini berapa Bang? 7 doang sih yang packing. 7 untuk packing ya. Iya. Pemasaran via online. Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, sama Instagram. Iya. Pengiriman setiap hari berapa tuh Bang? Kita kira-kira rata-rata paket lah. Setiap hari. Iya. Lu nggak pakai digital ads, nggak pakai tuh Bang? Digital ads di Tokopedia, Bukalapak. Oh, lu nge-ads-nya di marketplace, nggak nge-ads di Instagram, Facebook dan sebagainya. Di Instagram kadang-kadang gue nge-boss cuma buat itu sih, buat ningkatin followers dan kawan-kawan itu sih. Oh, I see. Karena emang mau mulai juga di tahun ini lagi mulai nge-building lagi si sosial medianya sih. Oke. Artinya memang sebenarnya dari dulu market ini tuh udah ada. Lu nggak nyiptain market baru kan ini Bang? Lebih ke ngambil market yang udah ada sih, sama kan pricing gua tuh mungkin setengah dari harga offline kali ya. Waduh, ya pasti nyari yang online lah. Iya, makanya mereka mulai migrasi ke ke online sih. Karena kan kita efisien ya, supply chain kita pegang semua. Jadi mitra gue dapat harga yang lebih bagus daripada di pasar ikan hias Parung, dan dapat kepastian harga. Gue dapat kualitas barang yang bagus juga. Jadi dari sisi si petani gue dapat untung lebih banyak. Dari sisi konsumen dapat harga lebih murah gitu sih. Baik. Artinya memang bisnis ini itu pasarnya sebelumnya udah ada, cuma sebelumnya belinya di offline. Sekarang ada alternatif dari Ondovis online dan harganya lebih murah. Terjadilah di sana sebuah magic. Tiap hari 300 paket. Keren banget Bang. Cuma kan itu kan mungkin dulu nggak sebanyak sekarang juga kali ya. Kayak ada satu tanaman itu kayak namanya tuh Anubias. Ya. Dulu gue ingat banget beli tuh per daun tuh 25.000 gitu. Waktu zaman dulu
per daun kecil gitu 25.000. Jadi kan kalau ada tanaman ada 4 daun harganya 100.000 kan. Nah sekarang tuh gue jualnya kayak cuma 12.000 doang gitu. Karena gue pas ngimport sendiri dari, kan gue tanaman ada yang import, ada yang dari Kalimantan, ada macam-macam lah ya. Gue import sendiri, oh ternyata harganya cuma segini doang loh. Gue ngimpornya lebih banyak kan, karena mungkin pernah dulu ngimpornya kayak cuma 20 pieces atau 30 tanaman, makanya harganya mahal. Nah gue ngambilnya 300 minimal PO-nya. Jadi gue tanya, dia dapat harga paling murah harus import berapa kan? Dapat kuantitinya segini, ya udah gue import segitu, baru gue market. Yang tadinya mungkin tanaman anubias itu cuma bisa dipakai sama kalangan atas dan demand-nya dikit, pas gue masuk demand-nya jadi banyak banget kayak gitu. Jadi semua orang bisa menggunakan tanaman itu di akuariumnya kayak gitu. Baik. Oke. Nah, kalau menurut gue Bang Noval ini adalah salah satu orang yang menjadi contoh nih, alumni IPB perikanan bisnisnya sesuai dengan apa yang dulu dipelajarinya. Nah, Bang, kalau menurut lu peluang-peluang kayak gini nih untuk anak-anak IPB yang lainnya yang dia jurusannya apa, bisnisnya dimulai dengan apa yang dia dulu pelajari, sebenarnya terbuka lebar gak sih Bang? Kalau jeli? Kalau jeli itu pasti ada. Maksudnya kayak kalau dulu kan mungkin kita waktu awal-awal tuh kan kayak bingung ya mau mulainya dari mana kan ya. Iya. Kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya sekarang yang gue di posisi gue sekarang tuh kayak opportunity banyak banget. Oh, lu lihat dari atas ya? Iya, gue harus milih yang mana yang kira-kira paling efisien dan lebih menguntungkan gitu dibandingkan dengan yang lain sih. Cuma kita bisa lihat itu ketika kita udah masuk di bisnisnya, ketika kita emang nyari supply chain-nya di ujungnya di mana, kita ngurusin, oh ternyata ribet juga ya produksinya kayak gini ya. Gue cari misalnya di YouTube gimana caranya produksi aquatic plant yang di luar negeri kayak gimana, gue transfer ilmunya ke mitra gue, oh ternyata bisa jauh lebih efisien nih produksinya kalau kayak gini kayak gitu. Jadi keluar, oh kita jadi produksinya bisa lebih efisien, jadi bisa lebih ngejual lebih bagus lagi ke market bisa makan barang kita gitu. Yang tadinya mungkin kalau misalnya produksinya kita masih konvensional terlalu mahal gitu, jadinya market nggak mau makan produk kita kayak gitu sih. Jadi emang kita masuk dulu baru kita bisa ngelihat opportunity yang lain kayak gitu. Dan pastinya gagal ya banyak banget project gue yang gagal di perjalanan ini. Maksudnya kan kayak Ondo kan kayak dibangun dari berbagai macam proyek-proyek kecil atau pengembangan kecil kan, dan pengembangan itu banyak yang gagal, nggak semuanya berhasil jadi cash cow kayak gitu, nggak semua. Mantap. Jadi dulu banyak inisiasi yang ya berhenti di tengah jalan, mungkin baru mulai juga banyak banget. Banyak sampai banget sekarang ya. Pun kan gue emang budgeting kan tiap bulan buat ngerjain proyek-proyek aneh-aneh kayak gitu sih. Yang kira-kira nantinya buat jadi cash cow di Ondo gitu. Oke. Baik. Nah, teman-teman tadi kita udah tahu ya. Jadi bagaimana kita tahu itu works? Ya salah satu jalannya ya dijalanin gitu. Dan kita rela untuk menjalankan kegagalan. Ya namanya juga entrepreneur, makanan sehari-hari itu lah ya Bang ya. Iya. Oke. Selanjutnya Bang, ini karena konten dari HIPB, pengen tanya nih Bang. Sebenarnya lu merasa nggak sih lu yang saat ini dengan Ondovis yang lu bangun itu mendapat dulu tuh banyak bantuan dari IPB, entah bantuan itu bukan cuma uang lain sebagainya, tapi kayak relasi, dengan lu masuk ekosistem IPB tuh lu dapat itu gitu. Dan juga mungkin peran-peran alumni-alumni yang lainnya terkait dengan bisnis yang lu jalani sekarang tuh bagaimana? Mungkin ada cerita Bang. Enggak Bang? Oke, kalau misalnya alumni yang mungkin lebih ke, kan partner bisnis gue yang awal gue belajar bisnis ya emang benar-benar di IPB gitu. Mungkin kalau gue nggak belajar jualan risol dan kawan-kawan selama di IPB kayaknya mungkin kalau di UI gitu kan nggak terlalu, atau di universitas lain yang lebih bergengsi nggak ada sarana untuk berjualan risol kayak gitu. Mungkin sekarang kan. Bener. Yang kedua mungkin kalau alumni itu gue inget banget, jadi waktu itu gue ikut CEO Forum Panaj, almarhum Pak Najib. Jadi gue ingat banget justru sebenarnya ketika gue jadi Pak Najib bilang ketika kita mau mulai bisnis tuh bukan kita mulai dari awal nih kosnya A, kos A ngelakuin ini, kosnya A, ngelakuin ini, kosnya B, ngelakuin ini, kosnya C, baru ditambah-tambah di jumlah kita mau ngambil untungnya berapa persen. Tapi dibalik, si A itu bisa jualan segitu gimana caranya gitu. Jadi dari kita ngelihat market dulu buat nyari tahu, buat mikirin cost produksinya kita harusnya kayak gimana gitu. Terus kita mikirin gimana caranya biar efisien supaya bisa dapat si cost market harga itu sih. Itu menurut gue kayak
kan kalau kita dulu di awal ya udahlah ya, kita bisnis, kita tahu beli ini berapa, kita mau untung berapa kali berapa persen. Ternyata kan di bisnis enggak, kayak ada yang kita ditambah-tambah itu kok dia bisa jual 20% lebih murah dibandingkan dengan itu. Dan kalau misalnya kita mikirnya kayak gitu, ya udah pasti kita nyerah duluan. Kita nggak mikirin gimana caranya kita bisa dapat A itu bisa jauh lebih efisien atau lebih murah kayak gitu sih. Itu benar-benar lumayan. Dan itu gue ikut seminar itu tuh ketika gue awal-awal mulai bisnis, dan jadinya sekarang gue kalau misalnya ngelihat opportunity, gue ngelihat dulu marketnya kayak gimana, kira-kira bisa masuk atau enggak. Kalau nggak bisa masuk, gue harus cari tahu gimana caranya dia bisa masuk. Dia aja bisa, harusnya gue juga bisa sih. Benar. Iya, jadi memang market ini adalah salah satu kunci agar bisnis kita itu bertumbuh ya. Iya. Karena sering dari kita itu mulai dari produk dulu, padahal produknya tidak inovasi dan sebagainya. Nah, itu kan yang kita lihat di teman-teman kita atau aktivitas dulu kita di IPB, kita buat PKM gitu Bang, kita buat ide apa, emang nggak salah. Cuma istilahnya ketika kita melihat realita di lapangan, market juga harus dilihat gitu ya Bang ya. Iya. Bahkan kalau bisa dimulai dari mereka gitu, mereka butuh apa kita buat, mereka butuh apa kita kasih inovasi untuk mereka gitu ya. Baik, ini insightful banget sih untuk kawan-kawan yang pengen mulai bisnis terkait dengan bagaimana melihat market. Dan yang namanya melihat market ini harus latihan kan Bang, nggak tiba-tiba jeli. Iya, mungkin kalau dulu kalau misalnya gue flashback ke belakang tuh kayak gue banyak decision yang relatif kayak gue udah bisa nih jualan di marketplace nih, udah lumayan jago lah istilah katanya dalam tanda kutip ya, menurut sudut pandang gue. Ya udah gue coba main di hijab yang kayak marketnya yang jauh lebih gede, yang potensinya lebih gede gitu. Oh ternyata susah juga ya, dia jualnya lebih murah daripada di Tanah Abang kayak gitu. Iya. Oh lu pernah nyoba-nyoba dulu hijab? Pernah nyoba-nyoba pivoting yang aneh-aneh kayak gitu. Oke. Baik. Karena memang setiap niche market itu butuh pengetahuan yang lebih dalam nggak sih Bang? Jadi iya, butuh banget sih. Kayak misalkan nih ada lanjut. Apalagi kan kayak jadi kita kan cuma ngeliat dari luarnya doang nih. Kalau misalnya kita nggak, tapi mungkin beda-beda ya pendapat orang ya. Kalau misalnya dari pendapat gue tuh, karena gue operation banget ya, maksudnya kayak gue bukan marketing, tapi gue emang bener-bener gimana gue bisa produksi secara efisien. Ketika gue harus head to head dengan orang yang emang orang tuanya dia emang udah jualan hijab di Tanah Abang dari zaman dulu kayak gitu kan. Gue sempat magang juga ke tempat teman gue yang di Tasik kayak gitu, dan mendapat jawabannya semua, oh ternyata dia supply chain-nya udah, karena beli bahannya kontaineran jadi dia bisa lebih murah. Terus mitra di sono kayak UMK di Tasik kayak cuma 1,5 juta, 1,200,000 juga orang udah senang digaji segitu kayak gitu. Makanya dia bisa produksi jauh lebih murah dibandingkan dengan yang kita di Bogor atau di Jakarta kayak gitu. Iya. Bener nih, emang kalau gua baca bukunya PT Barnum tuh yang buat Circus The Greatest Showman, itu emang ada argumen bahwa kita itu bisa sukses atau apa tuh bukan sekedar usaha kita, tapi kita tuh di mana. Misal nih, kita pengen jadi bintang internasional, itu nggak bisa dilakuin di Indonesia, tapi kita harus ke Amerika kan. Iya. Gitu. Jadi emang tadi gue sepakat tuh soal di Tasik dia sangat kompetitif jadinya karena emang UMK-nya murah dan lain sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya maksudnya kan kita udah tahu caranya, berarti ya kita tinggal kayak lebih belajar lagi lebih dalam, ngumpulin modal lagi, baru bisa masuk ke daerah sono. Tetap ada peluang untuk ke sono juga. Atau misalnya pendekatannya kita nggak price war tapi lebih ke branding dan sebagainya kayak gitu. Kayak bener. Berhubung gua mukanya nggak cantik, gua nggak bisa jadi model hijab, mahal kosnya buat ngerjain kayak gitu kan. Iya. Harus rekrut lagi, talent dan lain sebagainya. Oke, very insightful untuk sesi pertama ini. Oke, cukup sekian kawan-kawan untuk sesi yang satu ini. Kita akan lanjut lagi ke sesi yang kedua. Thank you banget udah nyimak sampai ke menit ini. Oke, cukup sekian dari gua Majid dan juga Bang Noval untuk sesi pertama. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe dan juga share konten ini. Dadah kawan-kawan semuanya, sampai jumpa di sesi kedua. Oke, dan yang paling terpenting, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe serta share konten ini
agar konten ini bisa bermanfaat bagi alumni-alumni yang lainnya. Terima kasih.